Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Triadiarini dari kelas 3C Ekonomi Pembangunan akan memaparkan materi terkait teori pertumbuhan ekonomi Solo. Jadi next. Model pertumbuhan ekonomi Solo dikenal sebagai pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Namun kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai teori dari Robert Solow. Jadi next. Model pertumbuhan ekonomi Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang atau jasa di suatu negara secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam perekonomian merupakan ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Jadi, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi juga persediaan modal dan tingkat pengeluarannya. Dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi secara eksogen. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan dengan mantap. Hal ini disebut sebagai balance growth. So the next. Teori Solow versus teori Harrod Domar. Solow adalah seorang perintis dalam membangun suatu model neoklasik dengan menggunakan ciri-ciri utama model Harrod Domar seperti model homogen dan fungsi tabungan proporsional yang terkenal sebagai fungsi produksi neoklasik di dalam menelaah proses pertumbuhan. Tidak seperti model Harrod Domar, ia menunjukkan apa yang disebut sebagai arah pertumbuhan keadaan mantap, di mana situasi pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh perluasan tenaga buruh dan kemajuan teknikal atau iptek yang semakin meluas. Next. Prinsip dari teori pembangunan Solow yaitu mencakup satu, pertumbuhan populasi. Dalam kaitannya dengan akumulasi modal, pertumbuhan populasi secara bersamaan dengan investasi dan depresiasi akan mempengaruhi akumulasi modal per pekerja, di mana pertumbuhan populasi akan mengurangi akumulasi modal per pekerja lebih banyak dari si depresiasi. Lalu ada tingkat tabungan. Tingkat tabungan di dalam teori Solow merupakan determinan penting dari persediaan modal pada kondisi steady state. Sehingga apabila tabungan rendah, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang sedikit dan tingkat outputnya pun rendah pula. Yang selanjutnya ada keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang menurut Solow akan tercapai apabila model per kapita mencapai suatu tingkat yang stabil atau tidak berubah nilainya. Selanjutnya ada akumulasi modal. Salah satu asumsi teori Solow adalah menganggap tidak ada perubahan pada angkatan kerja dan teknologi ketika terjadi proses akumulasi modal yang mana proses tersebut nantinya hanya akan ditentukan oleh penawaran, yaitu persediaan modal dan tenaga kerja, dan permintaan barang, yaitu konsumsi dan investasi. Bisa di next. Kelemahan yang terdapat pada teori neoklasik Solow ini antara lain satu, mengabaikan keseimbangan antara laju pertumbuhan aktual dengan laju pertumbuhan terjamin. Solow dalam teorinya hanya membicarakan masalah keseimbangan antara laju pertumbuhan terjamin dengan laju pertumbuhan alamiah. Yang kedua, tidak terdapat fungsi investasi. Dalam teorinya, Solow dan Swan tidak memasukkan fungsi investasi, sehingga apabila fungsi ini dimasukkan, maka akan muncul masalah ketidakstabilan. Yang ketiga ada fungsi fleksibilitas harga. Fleksibilitas harga mungkin merupakan suatu faktor yang dapat mempersulit perjalanan menuju pertumbuhan mantap akibat terhalanginya kenaikan rasio modal output. Lalu selanjutnya ada kemajuan teknis yang akan memperbesar buruh. Teori Solow-Swan didasarkan pada asumsi tentang kemajuan teknis yang memperbesar buruh, padahal justru sifat khusus kemajuan teknik yang mengenai fungsi produk inilah yang tidak ada pembenaran empirisnya. Yang terakhir yaitu modal yang homogen dan dapat diubah-ubah. Teori Solow didasarkan pula pada model yang homogen dan dapat diubah-ubah, padahal barang modal sangat heterogen dan merupakan masalah penjumlahan atau agregat.
Bisa di next. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Gambar tersebut menunjukkan apa yang terjadi pada perekonomian, di mana tingkat tabungannya meningkat. Perekonomian diasumsikan dimulai dalam kondisi mapan dengan tingkat tabungan S1 dan persediaan modal K1. Ketika tabungan meningkat dari S1 ke S2, kurva SFK bergeser ke atas. Tingkat tabungan awal yaitu S1 dan penelitian modal awal yaitu K1. Jumlah investasi mengimbangi jumlah depresiasi. Setelah tingkat tabungan meningkat, secara otomatis investasi menjadi lebih tinggi, tetapi persediaan modal dan depresiasi tidak berubah. Karena itu, depresiasi melebihi investasi. Persediaan modal akan berangsur-angsur naik sampai perekonomian mencapai mapan yang baru, yaitu K2, yang memiliki persediaan modal dan tingkat output yang tinggi ketimbang kondisi mapan pada sebelumnya. Model Solo menunjukkan tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi pula. Jika tabungan rendah, sebaliknya perekonomian akan memiliki persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang rendah pula. Gitu. Bisa di next. Jadi sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.